Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Azanugraha, NIM 2104 01010177. Kali ini saya akan mempresentasikan simulasi inskripsi data dan deskripsi ASS untuk mata kuliah kriptografi dan steganografi. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT. Baik, akan saya mulai presentasinya. Tujuan dari tugas ini yaitu untuk memahami proses inskripsi dan deskripsi, membandingkan algoritma Zipper, memahami keamanan berdasarkan case size, dan menganalisis ukuran data dan efisiensi. Untuk data input untuk simulasinya, untuk plain text saya menggunakan kalimat motivasi saya itu aku ingin lulus tepat waktu dan meningkatkan prospek karir kedepannya. Dan algoritma Zipper itu ada 4 jenis, yaitu ada ECB, CBC, CTR, dan GCM. Dan untuk cases-nya itu ada 128 bits, 192 bits, dan 256 bits. Untuk proses inskripsinya itu, langkah pertama membuka websitenya, itu AES Encryption Tools. Kemudian pilih algoritma Zipper. Kemudian masukkan plain text-nya, secret key sesuai dengan case size-nya. Kemudian IV, yaitu digunakan untuk mengacak nilai dari plain text-nya. Kemudian klik encrypt untuk mendapatkan hasil enkripsi. Kemudian untuk proses deskripsinya itu gunakan hasil dari inskripsi teks tadi, kemudian masukkan ciphertext-nya, secret key, dan IV-nya. Kemudian klik descript untuk memastikan hasil kembali ke plain text asli. Kita coba simulasinya. Di sini saya sudah membuat uji cobanya. Pertama, masukkan plain text-nya. Itu aku ingin lulus waktu dan meningkatkan prospek kerja ke depannya. Kemudian memilih algoritma Zipper-nya. Untuk yang pertama itu saya menggunakan ECB. Untuk paddingnya biarkan saja. Dan untuk cases-nya itu ada 3 jenis, yaitu 120 bits, 192, dan 256. Kemudian masukkan secret key-nya. Untuk yang 128 bits kita harus masukkan 16, minimal 16 secret key. Kemudian untuk 192 bits kita harus masukkan minimal 24 secret key. Kemudian untuk 256 bits kita harus masukkan sekitar 32 secret key. Kita coba ya, 32 secret key yang harus dimasukkan untuk 256 bits. Jadi semakin tinggi key bitsnya, ukuran key bitsnya, maka semakin aman data yang kita inskripsi. Di
Sini saya menggunakan Keybit 128 saja. Kemudian klik inskripsi dan akan keluar hasilnya. Dan untuk mengembalikan ke plain text, yaitu kita masuk ke bagian yang description, kemudian paste output dari inskripsi tadi, pilih algoritma yang sesuai dengan yang kita inskripsi tadi, yaitu saya pertama menggunakan ECB, case nya 128, dan masukkan secret key nya. Kemudian outputnya itu akan kembali ke plain text yang pertama kali kita masukkan tadi. Kemudian untuk yang kedua yaitu menggunakan algoritma CBC. Di sini ada tambahan berupa menu IV, yaitu initialization factor. Saya sebutkan itu sebuah nilai yang digunakan untuk dalam algoritma inskripsi seperti CBC, kemudian CTR juga menggunakan IV. Untuk GCM juga menggunakan IV dan tambahan tagline. Kita bahas dulu dari yang CBC. Jadi ini merupakan tambahan secret key supaya hasil dari output dari inskripsinya lebih acak. Semisal kita masukkan pertama kita inskripsi dulu, dan ini hasilnya. Kemudian kita masukkan IV nya harus 16. Maka hasilnya juga akan berubah. Kita coba deskripsi. Sepertinya sama CBC. Kemudian masukkan IV nya. Bagaimana kalau kita buat kemudian untuk algoritma yang CTR kita juga buat
berhasil juga. Kemudian untuk yang GCM dia terdapat menu barat tagline, yaitu digunakan seperti menu autentik. Kita description, encryption. Dan bisa kembali lagi ke plain textnya. Baik, kemudian dari analisis hasil tadi, untuk pengaruh jenis algoritmanya itu untuk ECB itu pola bloknya dapat terlihat. Dan untuk algoritma CBC itu acak ya, walaupun secret key-nya sama namun dengan IV yang berbeda, maka hasil inskripsinya akan berbeda juga. Untuk CTR yaitu stream cheaper, yaitu metode inskripsi di mana data diinskripsi bit per bit atau byte per byte daripada dalam blok besar seperti blok zipper. Kemudian untuk yang GCM itu dia menempatkan autentifikasi, yaitu sebuah tagline sekali pakai. Kemudian untuk pengaruh key size-nya itu jika key size-nya lebih besar maka akan meningkatkan keamanan karena dia akan secret case-nya akan lebih panjang. Kemudian untuk ukuran warnanya, GCN menghasilkan output lebih besar karena ada tag autentifikasi. Kemudian untuk data terkecilnya itu ECB itu tadi menghasilkan data terkecil. Untuk kesimpulannya, AES memiliki fleksibilitas pada mode operasi dan ukuran key, sehingga GCM lebih aman untuk aplikasi dengan kebutuhan autentifikasi. Dan kemudian untuk ECB sebaiknya dihindari untuk data yang sensitif karena kurang aman daripada 3 algoritma lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pengerjaan tugas ini. Saya ucapkan terima kasih banyak.